Okay, let's go. Dah. Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Kamu lagi baca apa? Ini aku lagi baca materi judul tentang teks persuasi. Aku tuh belum lebih kamu tentang teks persuasi itu, kayak contohnya dan ciri-cirinya. Kamu tinggal. Sebenarnya sedikit paham sih untuk apa materi teks persuasi ini. Tapi lebih baiknya kita mempelajari ini dengan agar sama siapa itu ada. Lagi pada apa ya? Ini lagi bahasa. Kelas materi kemarin teks persuasi. Kalian masih ada yang bingung ya? Tidak, aku tuh masih bingung tahu teks persuasi itu apa dan sebenarnya bagian dari. Aku mau ada materi dasar itu. Sebelumnya aku sudah kelas tambahan dari dulu mengenai teks persuasi ini. Itu boleh tuh nih. Sepengetahuan aku ya, teks persuasi atau persuasi itu isinya atau artinya hal yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi. Jadi sesuai artinya teks persuasi itu memiliki tujuan kita untuk membujuk, mempengaruhi orang untuk melakukan sesuai apa yang kita mau. Atau sebagai misalkan ada penulis, berarti penulis itu bisa mengajak pembaca untuk melakukan sesuai dengan keinginannya atau bicara, misalkan sederhananya pembicaraan politik itu kan dia punya slogan dan moto kan. Nah itu tuh sifatnya tuh mengajak untuk memilih dia sebagai komputer. Contoh sederhananya tuh aku tahu gak sih secara tanpa sadar di kehidupan sehari-hari kita tuh sering banget melakukan kegiatan persuasif yang isinya itu membujuk atau mengajak, tahu nggak? Udah. Contohnya kisah sederhananya kayak tadi aku mau makan siang sama dia. Itu tuh ada kalimat ajaran kan seperti karena mau makan nggak, ayo kita makan. Contohnya karena teks persuasif secara sederhana yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ciri-cirinya aku agak lupa, tapi kayaknya di bagian kemarin pun Reva yang paling tahu tentang ciri-cirinya. Nah, menurut Reva, ciri-ciri teks persuasif itu gimana? Oke, jadi kalau menurut aku ya, ciri-ciri teks persuasif itu ada 4. Yang pertama itu berisi tentang ajaran. Yang kedua itu berisi tentang kalimat figuratif atau meminta atau menyuruh. Dan yang ketiga itu berisi kondisi argumentatif yang dimana kalimat argumentatif ini itu kalimat penghubung. Dan yang terakhir itu kalimat persuasif itu berisi tentang dampak yang makna. Gitu gitu. Itu cerita yang kalimat persuasif yang tahu. Nah, sekarang udah paham loh. Udah paham loh. Udah paham ya. Nah, terus aku bakal contoh tentang kalimat persuasif. Di sini tuh ada 5 diri tentang lomba menulis biografi dosen PBSI. Ini termasuk dalam kalimat persuasif karena dia tuh isinya ada baca, ada kalimat imperatifnya, ada kata-kata wajib untuk mahasiswa PBSI angkatan 2025, ada kata 3 esai terbaik akan mendapatkan hadiah. Lanjut di sini tadi kata Rewan ciri-cirinya itu harus ada berisi tentang fakta dan data kan. Nah, fakta dan data ini yang berupa ini dan esai minimal 500 kata biografi sesuai dengan dosen penasihat akademik masing-masing. Esai yang baik akan dibukukan dan dijadikan hasil dosen di website PBS. Wah, keren banget ya. Aku jadi lebih ngerti tentang teks persuasif itu. Iya. Jadi kaidah kebahasaan teks persuasif ini ada 6. Yang pertama itu ada kata kerja bujukan, yaitu kata untuk membujuk para pembaca ataupun para pendengar teks persuasif tersebut. Contohnya itu ada ayo, marilah, terus seperti hendaklah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada menggunakan kata kerja verba. Jadi kata kerja ini melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan. Contohnya itu ada mengira, terus mengagumi, dan menyimpulkan. Yang ketiga itu ada menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya itu ada jadikanlah, waspadalah, karena kata kerja ini berisi tentang perintah atau mempertegas kemauan. Yang keempat ini ada menggunakan kata kerja gabungan, yaitu kata yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Contohnya itu kayak konsumsi, asupan, dan porsi. Itu merupakan kata yang berhubungan dengan sarapan. Terus yang kelima ini ada menggunakan kata penghubung argumentatif. Jadi kata yang menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat. Contohnya itu ada jika, maka, terus sebab, karena, dengan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada menggunakan kata rujukan yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum
menyajikan data yang menjadi sumber. Contohnya itu berdasarkan data atau merujuk pada pendapat, atau bisa juga mengutip dari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya itu adalah struktur teks persuasif. Yang pertama itu ada pengenalan isu, di mana pengenalan isu ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teksnya. Yang kedua, rangkaian argumen, di mana rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas pada struktur sebelumnya. Dan pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan ajakan, di mana pernyataan ajakan ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, penegasan kembali, di mana penegasan kembali ini berisi atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Jadi itu struktur teks persuasif.